Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 20 Desember 2024 dalam Pekan Khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Asira Syifa Widiarto, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini membuka hati dan telinga kami untuk meneladan Bunda Maria akan kerendahan hati dan ketaatan pada kehendak Allah untuk karya keselamatan di dunia ini. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 7, ayat 10 sampai 14. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada
palsu. Tuhan akan datang, Ia sendirilah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umat-Mu dari perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Rendah hati dan taat pada kehendak Allah. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Bacaan Injil hari ini tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Disebutkan bahwa malaikat Gabriel disuruh Allah pergi menemui Maria untuk memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Yesus, anak Allah. Mendengar berita ini, Maria tentu saja terkejut. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maria masih bertunangan dan belum menikah. Dalam sejarah panjang bangsanya, Maria mungkin pernah mendengar tentang kisah Abraham dan Sarah yang mendapatkan anak di usia tua. Namun pada Maria hal ini berbeda. Baru kali ini terjadi seorang wanita masih perawan dipilih untuk menjadi ibu Tuhan. Bagaimana kalau keluarganya mengusir karena hamil sebelum nikah dengan Yusuf tunangannya? Maria terkejut namun tidak menolak. Malaikat Gabriel memberikan kepastian, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Kita semua diajak untuk meneladani Bunda Maria dalam hal kerendahan hati, ketaatan, berusaha saling mendengarkan, berpikir positif, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah dalam doa untuk menghadapi misteri besar dan ketidakpastian. Maria tetap memiliki keyakinan iman yang tak tergoyahkan. Iman ini menjadi pilar dalam hidupnya ketika menghadapi cobaan dan kesulitan, serta percaya bahwa Allah senantiasa menyertai dia. Dengan rendah hati dan ketaatan yang total pada kehendak Allah, Maria berseru, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kesediaan Maria menjadi ibu Tuhan dan kerendahan hatinya dalam melaksanakan semua yang disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel menjadikan Maria sebagai model dari kerendahan hati seorang Kristiani. Maria tidak berdebat dengan malaikat Gabriel dan mempertanyakan banyak hal, melainkan menyimpan semuanya dalam hatinya dan percaya bahwa rencana Allah lebih besar
daripada apa yang dia bayangkan, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Secara singkat, peristiwa pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ini mau mengajak kita untuk sejenak melihat peristiwa keselamatan Allah. Peristiwa keselamatan dimulai dari seorang perempuan sederhana, Maria. Peristiwa ini kemudian menjadi awal dari kisah hebat dalam keselamatan Allah di dunia ini. Dan genaplah nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, menceritakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu tanda. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Emmanuel. Marilah berdoa. Ya Allah, terima kasih atas sabdamu hari ini yang memberikan kami semangat meneladani Bunda Maria untuk rendah hati dan taat akan kehendak-Mu, sehingga mendatangkan sukacita dan kedamaian. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.